Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan doa pagi kali ini. Saya bersungguh-sungguh sangat bersyukur kita bisa bertemu walaupun secara online. Nah Bapak Ibu, kita akan memulai persekutuan doa pagi ini dan kita sebelumnya akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini kami dibangunkan dan kami pun sudah mendapat berkat dari Tuhan, yaitu udara yang segar dan kami masih bisa bernafas, bangun dan melakukan aktivitas. Terima kasih atas berkat-berkat yang tak terhitung banyaknya. Dan saat ini kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami pun dapat merenungkan di dalam kehidupan kami sehingga kami mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi penuntun di dalam kehidupan kami supaya kami tidak terombang-ambing, supaya kami mengerti akan jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu yang penuh kekurangan ini. Apapun yang diucapkan biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Engkau juga berkati seluruh peralatan elektronik, sarana-prasarana yang membantu kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah itu pun dapat berfungsi dengan baik. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami siap melaksanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi Bapak Ibu, kembali kita berjumpa. Kali ini kita akan mengambil tema, yaitu tema berkat Tuhan. Saya ambilkan dari Kejadian 49 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Itulah semua suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkannya kepada mereka masing-masing. Saya akan membacakan ulang dari Kejadian 49 ayat 28. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang untukkan kepada mereka masing-masing. Nah Bapak Ibu, ada sebuah cerita, sebuah kejadian yang nyata ya, dimana kita akan mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan salah seorang pendeta berkata, apapun yang kamu minta, kalau kamu sungguh-sungguh mendoakan, pasti itu akan terjadi. Nah pendeta ini kemudian dia menguraikan apa yang dimaksud dengan berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, dia kemudian menceritakan, kalau kamu bersungguh-sungguh berdoa dengan segenap hatimu, dengan segenap usahamu, kamu harus berdoa dengan siang dan sampai malam. Ya, kamu harus, misalnya kamu mau mendoakan, kamu ingin apa? Mobil. Mobilnya mereknya apa? Misalnya Mercedes. Mercedesnya itu warnanya apa? Misalnya silver atau metalik ya, silver metalik. Kemudian cc-nya berapa? 2000 cc. Kemudian apalagi ya, itu apakah Mercedes itu sports atau Mercedes biasa, dan harganya berapa? Kamu harus berdoa secara mendetail. Kamu harus membayangkan seolah-olah kamu itu sudah punya. Kamu harus betul-betul terperinci supaya Tuhan tidak salah memberikan kamu mobil. Jangan kamu salah berdoa minta mobil Mercedes, ternyata kamu tidak lupa menyebutkan mereknya, kemudian kamu dikasih mobil Carry misalnya begitu. Nah Bapak Ibu, mungkin banyak yang kita pernah dengar hal begitu ketika seseorang pendeta memberikan motivasi supaya berdoa dengan sungguh-sungguh, bertekuk lutut siang dan malam. Pokoknya jangan sampai putus asa, kamu berdoa terus sampai kamu dapat. Jangan khawatir, pasti Tuhan akan menyediakan kamu sesuai dengan harapan.
Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat, hati-hati terhadap anjuran, hati-hati terhadap khotbah pendeta ini. Kita tidak perlu mencari siapa pendetanya, tidak perlu mencari gerejanya seperti apa, alirannya seperti apa. Tetapi kita harus waspada. Karena ketika seseorang memaksa Tuhan untuk mendapatkan berkat, itu bahaya. Nah, Bapak Ibu, di dalam bacaan kita pada pagi hari ini di dalam Kejadian 49 ayat 28, di situ menceritakan perkataan perkataan Yakub terakhir kali sebelum dia meninggal. Dia berkata kepada anak-anaknya, yaitu 12 suku Israel. Nah, disitulah Yakub memberikan berkat kepada masing-masing anak, berkat kepada ke-12 suku Israel, dan mereka menerima berkat. Dan masing-masing suku Israel itu menerima berkat yang berbeda-beda. Tidak ada yang satu sama lain sama, itu tidak ada. Dan berkat itu adalah berkat dari orang tua kepada anak-anaknya. Tetapi notabene adalah sebenarnya itu adalah berkat dari Tuhan. Karena orang tua boleh memberikan berkat, mendapat kuasa untuk memberikan berkat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, seperti saya ilustrasikan tadi, khotbah pendeta. Jadi berkat itu apa sih? Berkat itu adalah pemberian dari Tuhan. Berkat itu adalah, ya boleh dikatakan, janji dari Tuhan kepada umat manusia. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita sadari, bahwa ternyata berkat, ya, ada beberapa berkat, ya. Misalnya pemberi berkat yang pertama adalah Tuhan. Ya, pemberi berkat adalah Tuhan. Selain Tuhan itu bukan berkat. Nah, kalau misalnya orang memaksa meminta sesuatu, orang itu bisa mendapatkan sesuatu itu, tetapi mungkin bukan dari Tuhan. Bisa saja dari kuasa iblis atau kuasa setan. Itu adalah pemberian, bukan berkat. Tetapi ketika seseorang mengikat diri, meminta dengan memaksa kepada setan atau kepada iblis, tentulah setan atau iblis senang. Karena apa? Karena dia akan memberi dengan syarat tertentu. Ya, mungkin syaratnya adalah jiwamu akan saya ambil, kamu akan saya masukkan ke dalam neraka, ke dalam hukuman kekal, kamu akan menjadi pengikutku. Nah, itulah kita harus waspada. Yang pertama adalah siapa pemberi berkat. Kalau pemberi berkat adalah Tuhan, tetapi pemberian lain selain Tuhan itu adalah dari iblis atau dari kuasa setan. Nah, Bapak Ibu, bagian kedua dari berkat ini adalah Tuhan memberikan berkat itu sesuai dengan karakter orangnya, ya, memberikan sesuai dengan kapasitas orangnya, memberikan sesuai dengan kemampuan orang yang diberi berkat. Kita mungkin pernah mendengarkan perumpamaan tentang pemberian 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Masing-masing orang diberikan itu berbeda-beda karena sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya. Tuhan tidak pernah salah di dalam menilai kemampuan seseorang. Nah, bagian ketiga yang merupakan definisi dari berkat, bahwa kita tidak bisa memilih atau memaksa Tuhan untuk memberikan berkat. Kita tidak boleh memaksa seperti tadi, ya. Kamu sebutkan merek mobilnya, kamu sebutkan silindernya, kamu sebutkan warnanya. Kita tidak boleh memaksa seperti itu, karena itu adalah otoritas Tuhan ketika memberikan. Mungkin belum saatnya kita diberikan mobil Mercedes, ya, tetapi ketika kita meminta
sesuatu itu tidak boleh memaksa. Kemudian bagian keempat, bagian dari berkat itu adalah kita tidak boleh membandingkan berkat kita dengan berkat orang lain, karena akan jelas sangat berbeda-beda. Seperti Yakub memberikan berkat kepada 12 suku Israel, kepada anak-anaknya, dia memberikan berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kemudian yang kelima, kita bisa melihat bahwa berkat itu, ketika kita mendapat berkat, itu haruslah diolah, haruslah diusahakan, dan itu bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Karena kita ini adalah saluran berkat bagi orang lain. Jadi berkat itu tidak boleh mandek di dalam diri kita. Seperti perumpamaan laut mati. Laut mati, dia mandek, tidak bisa mengalir. Karena dia hanya untuk dirinya sendiri. Karena itu dia mati. Tetapi ketika ada aliran laut-laut yang lain, dia mengalirkan ke segala penjuru. Karena itu menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian ternyata berkat itu bermacam-macam Bapak Ibu. Kita melihat ada berkat jasmani, ya, berkat rohani, ya. Seperti contoh di perumpamaan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Terlebih dahulu dia memberikan berkat rohani. Dia memberikan khotbah, memberikan pengajaran, memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana supaya orang bisa hidup, bagaimana supaya orang mengenal Allah. Itu adalah berkat-berkat rohani. Nah, kalau berkat jasmani, ketika orang membutuhkan berkat jasmani, yaitu ketika Tuhan Yesus setelah memberikan berkat kepada 5.000 orang secara rohani, dia pun memperhatikan berkat jasmani, yaitu berkat untuk kelaparan atau berkat untuk kebutuhan makan 5.000 orang ini. Dia memberikan berkat dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Jadi Tuhan Yesus juga memberikan berkat rohani sekaligus juga memberikan berkat jasmani. Nah Bapak Ibu, seringkali kita berharap kepada Tuhan. Seringkali di dalam doa kita meminta terus berkat-berkat secara jasmani, meminta terus berkat-berkat secara materi, meminta terus segala jenis barang, segala jenis rumah, segala jenis mobil. Nah, apakah setiap saat kita harus meminta itu? Jangan lupa Bapak Ibu, selain jasmani, yang lebih utama kita adalah meminta berkat-berkat secara rohani. Karena itulah yang utama ketika kita menjadi pengikut Tuhan. Ya. Ada ucapan dari berkat imam, yaitu dari dalam Ulangan 6 ayat 24 sampai 26. Itu adalah berkat imam. Nah, kita setiap minggu menerima berkat imam. Apa itu berkat imam? Nah, saya bacakan untuk kita semua dari Ulangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, ini luar biasa. Berkat ini sudah komplit Bapak Ibu. Berkat ini sudah sangat-sangat kita bersyukur bisa menerima berkat seperti ini. Kita bisa diberkati oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Artinya kita betul-betul dianggap anaknya. Kita dianggap betul-betul sebagai sahabatnya. Kita dianggap sebagai kawan, ya. Kita dianggap sebagai seseorang yang sangat dihargai. Kalau Tuhan tidak menghadapkan wajahnya kepada kita, berarti kita dibuang. Tetapi ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, kita itu dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Nah, kita sangat bersyukur. Apalagi Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Itulah berkat sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, janganlah kita terpancing, janganlah tergoda
dengan ajaran-ajaran palsu, dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, yang memaksa Tuhan untuk terus-menerus memberikan kita berkat jasmani. Jangan lupa, berkat rohanilah yang utama. Berkat jasmani itu hanya sebagai penunjang. Dan semua berkat jasmani akan kita tinggalkan. Semua berkat secara materi kita akan tinggalkan ketika kita mati, ketika kita meninggalkan dunia ini. Tetapi ketika kita menerima berkat rohani, kita menerima berkat surgawi, itu akan tinggal tetap sampai kita di dalam kehidupan kekal kita bersama Tuhan Yesus kelak. Nah, Bapak Ibu, marilah kita berdoa dengan benar. Marilah kita meminta berkat Tuhan dengan benar. Marilah kita meminta bukan dengan hawa nafsu kita, meminta bukan dengan ambisi kita. Biarlah Tuhan yang mempunyai otoritas. Kita tidak perlu memaksa Tuhan memberikan sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita berserah kepada Tuhan apa maunya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan memasuki doa syafaat dan kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu, atas semua firman-Mu dan berkat rohani pada pagi hari ini, di mana kami disadarkan supaya kami berdoa tidak hanya meminta berkat-berkat jasmani, tetapi kami meminta berkat-berkat rohani. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami terus diberkati terus oleh Engkau. Kami tidak sadari Tuhan betapa banyak ketika kami menghitung berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kami. Mungkin itu tidak kami anggap, mungkin itu kami anggap biasa, tetapi itu adalah luar biasa sebenarnya. Tuhan, biarlah kami pun disadarkan pada pagi hari ini untuk dapat terus bersyukur atas berkat-berkat-Mu, terutama berkat rohani dan jasmani. Bapa di dalam surga, kami terima kasih atas firman-Mu dan biarlah kami pun dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk program gereja. Biarlah apapun yang diprogramkan oleh masing-masing komisi maupun masing-masing seksi, biarlah itu semua dapat terlaksana dengan baik. Dan biarlah Kau juga berkati seluruh rangkaian kegiatan, baik ibadah, persekutuan PA wilayah maupun perkunjungan maupun rapat-rapat. Biarlah Kau memberkati semua dan biarlah kami pun semakin hari semakin rajin untuk bersekutu dan berkumpul di rumah Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk keadaan kesehatan, baik kesehatan di dalam masa pandemi ini. Biarlah semuanya dapat sehat dan biarlah angka daripada terkena COVID ini semakin lama semakin menurun dan biarlah kami pun dapat terus untuk menjaga kesehatan kami dengan baik. Berkati juga untuk para pendeta kami, Pendeta Ado Cupana beserta keluarga dan Pendeta Emeritus Yulini Nurwanti. Berikan kesehatan dan biarlah mereka dengan setia untuk melayani Engkau dimanapun mereka berada. Engkau juga berkati untuk program pendewasaan atau pelembagaan dari bakal jemaat Bumiayu untuk menjadi jemaat yang dewasa. Berkati seluruh panitia agar mereka pun dapat menyelesaikan tugas dan misi mereka untuk melembagakan atau mendewasakan jemaat Bumiayu. Engkau juga berkati para majelis aktivis agar mereka pun dapat terus melayani Engkau dengan rajin dan melayani juga dengan sesama kami untuk dapat saling melayani dan saling memberi perhatian. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati untuk anak-anak kami, untuk mereka yang masih sekolah, biarlah Kau berkati mereka agar mereka pun dapat bersekolah dengan baik dan biarlah mereka pun rajin belajar. Kau juga berkati yayasan-yayasan Kristen di bawah YP3K maupun sekolah TK Kasih Ibu, Kau berkati semua. Terima kasih Tuhan, dan bila sebentar lagi kami akan kembali melakukan aktivitas, bila Engkau terus memberikan kami kekuatan
Dan biarlah kami pun terus menghitung berkat-Mu dan kami sungguh bersyukur. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu persekutuan doa pagi pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi tuntunan kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Sampai jumpa.